Assalamualaikum, selamat sore. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak menjelang jam pulang ini, selesai hari pertama PKKMB. Saya masih berkesempatan untuk mencuri waktu Ibu Dekan ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati MP, terkait melanjutkan tanya jawab yang kemarin tidak sempat on air karena mungkin narasumbernya dua dan waktunya sangat mepet. Ada 3 pertanyaan yang masuk dan mari kita dengarkan penjelasan Ibu Profesor Denah terkait dari pertanyaan adik-adik mahasiswa ini ya, satu persatu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Saya mulai dari yang pertama. Gloria Christine. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Gloria Christine, mahasiswa ilmu tanah Faperta Untan. Saya ingin bertanya ke Prof. Denah. Tadi Ibu ada menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengolah lahan gambut itu dibuat sekat kanal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengolah sekat kanal yang efektif untuk menjaga muka air gambut? Terima kasih. Mungkin akan tergantung dari musim atau keadaan muka air tanah. Jadi kalau misalnya musim kemarau, keadaan muka air tanah kan dalam, itu sekatnya ditutup. Tapi kalau pada musim hujan, muka air tanah itu dangkal, dibuka supaya gambut juga tidak tergenang sehingga tanaman yang ada di lahan gambut tersebut menjadi akarnya tidak membusuk. Terima kasih Bu. Pertanyaan nomor 2. Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Denah, perkenalkan nama saya Yusuf Iza Mahendra. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai lumpur laut yang digunakan sebagai amelioran pada lahan gambut. Kita berbicara soal perlindungan dan perbaikan pada lahan gambut itu sendiri dengan mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan lahan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berdasarkan penelitian, amelioran yang dengan mineral yang ada pada lumpur laut mampu memperbaiki sifat fisik tanah gambut itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah di sisi lain kita memperbaiki lahan gambut yang lambat laun terdegradasi. Kita menggunakan lumpur laut yang notabene adalah bahan yang diambil dari daerah pesisir. Pengambilan ini otomatis akan dilakukan dengan jumlah yang besar. Apakah tidak akan merusak atau mencemari daerah pesisir tersebut? Sekian, terima kasih. Jadi mungkin jangan dibayangkan bahwa lumpur laut yang kita gunakan adalah lumpur laut yang persis di pesisir pantai, tapi adalah lumpur laut yang berada sekitar 100 meter dari pantai. Jadi justru itu akan membantu tidak terjadi pendangkalan, karena biasanya pantai itu kan tempat nelayan untuk menempatkan perahunya. Nah, atau kalau misalnya punya potensi yang lain, mungkin ada pendangkalan-pendangkalan di hulu sungai dan lain-lain, itu bisa kita manfaatkan. Yang penting sebenarnya kalau dari segi kesuburan mungkin bervariasi karena tergantung dari erosi daerah di atasnya. Nah, tetapi dari segi fisika itu pasti ada manfaatnya karena penambahan mineral di tanah gambut yang miskin akan mineral itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisika. Nah, sehingga banyak hal yang bisa bermanfaat di sana. Artinya bisa akhirnya menambah kesuburan tanah gambut karena pada saat pemberian pupuk tidak mudah tererosi atau terlindih. Nah, jadi memang pemilihan lumpur laut, alokasi lumpur laut untuk dijadikan bahan pembenah tanah atau amelioran itu tidak di pesisir pantai, tidak persis di pesisir pantai, karena di situ ada ekosistem biota laut yang mungkin akan rusak kalau kita ambil. Nah, sehingga kita akan mengambil di lokasi itu. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari Adi Gunawan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Gunawan. Saya ingin bertanya kepada Bu Denah Suswati. Dalam pengelolaan gambut yang baik, apakah pembukaan lahan gambut yang lebih dari 1 meter diperbolehkan untuk areal perkebunan kelapa sawit? Dan bagaimana cara pengelolaan tanaman sawit di lahan gambut yang selalu memperhatikan kelestarian ekosistemnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya penanaman tanaman perkebunan di lahan sawit itu lebih karena keterpaksaan.
bukan pilihan yang baik sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa dilakukan di sana karena kebutuhan ekonomi dan lain-lainnya, nah itu memang harus kita jaga juga kelestariannya. Misalnya kita selalu menjaga muka air tanah itu tidak lebih dari 40 cm sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah kemudian kita juga pada lahan gambut yang sangat fragil ini, kerusakan itu mungkin terjadi dengan kita membuka, sehingga memang harus kita pertimbangkan kelestariannya. Jadi memang menurut pemerintah itu maksimal 3 meter untuk ketebalan 3 meter. Tetapi mungkin kita bisa mengurangi kerusakan dengan pemanfaatan gambut yang lebih dangkal untuk dimanfaatkan sebagai tanaman perkebunan. Dan yang paling penting adalah tata air di daerah itu sendiri, jangan sampai terlalu dalam karena menyebabkan tanah lapisan atas gambut menjadi kering dan itu akan menjadi bahan kebakaran bagi warga. Nanti juga bisa kena kelapa sawitnya ya. Ya, apa? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus pertanyaan mahasiswa. Bagusnya pertanyaan mahasiswa, cuma sayangnya nggak sempat on air. Aduh, ini dipuji sama Prof Dena, pertanyaannya bagus. Jadi jangan malu-malu kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, itu sampaikan aja. Paling tidak ada yang berpendapat bahwa bertanya itu dari separuh dari ngerti. Iya. Kalau betul ya Prof ya. Jadi kalau dia udah bisa bertanya, harusnya dia pasti udah ada masuk sebagian, lalu timbul rasa keinginan tahuan seperti itu. Mungkin terima kasih banyak nih Prof ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan silahkan nanti ini bahan jawaban ini untuk dijadikan resume tugas rutin kita mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak menjelang jam pulang ini selesai hari pertama PKKMB. Saya masih berkesempatan untuk mencuri waktu Ibu Dekan ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati MP, terkait melanjutkan tanya jawab yang kemarin tidak sempat on air karena mungkin narasumbernya 2 dan waktunya sangat mepet. Ada 3 pertanyaan yang masuk dan mari kita dengarkan penjelasan Ibu Profesor Denah terkait dari pertanyaan adik-adik mahasiswa ini ya, satu persatu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Saya mulai dari yang pertama. Gloria Christine. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Gloria Christine, mahasiswa ilmu tanah Fakultas Untan. Saya ingin bertanya ke Prof Dena. Tadi Ibu ada menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengolah lahan gambut itu dibuat sekat kanal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengolah sekat kanal yang efektif untuk menjaga muka air gambut? Terima kasih. Mungkin akan tergantung dari musim atau keadaan muka air tanah. Jadi kalau misalnya musim kemarau, keadaan muka air tanah kan dalam, itu sekatnya ditutup. Jadi kalau pada musim hujan, muka air tanah itu dangkal, dibuka supaya gambut juga tidak tergenang sehingga tanaman yang ada di lahan gambut tersebut menjadi akarnya tidak membusuk. Terima kasih Bu. Pertanyaan nomor 2, Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dena, perkenalkan nama saya Yusuf Iza Mahendra. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai lumpur laut yang digunakan sebagai amelioran pada lahan gambut. Kita berbicara soal perlindungan dan perbaikan pada lahan gambut itu sendiri dengan mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan lahan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berdasarkan penelitian, amelioran yang dengan mineral yang ada pada lumpur laut mampu memperbaiki sifat fisik tanah gambut itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah di sisi lain kita memperbaiki lahan gambut yang lambat laun terdegradasi. Kita menggunakan lumpur laut yang notabene adalah bahan yang diambil dari daerah pesisir. Pengambilan ini otomatis akan dilakukan dengan jumlah yang besar. Apakah tidak akan merusak atau mencemari daerah pesisir tersebut? Sekian, terima kasih. Jadi mungkin jangan dibayangkan bahwa lumpur laut yang kita gunakan adalah lumpur laut yang persis di pesisir pantai, tapi adalah lumpur laut yang berada sekitar 100 meter dari pantai.
Jadi justru itu akan membantu tidak terjadi pendangkalan, karena biasanya pantai itu kan tempat nelayan untuk menempatkan perahunya. Nah, atau kalau misalnya punya potensi yang lain, mungkin ada pendangkalan-pendangkalan di hulu sungai dan lain-lain, itu bisa kita manfaatkan. Yang penting sebenarnya kalau dari segi kesuburan mungkin bervariasi, karena tergantung dari erosi daerah di atasnya. Nah, tetapi dari segi fisika itu pasti ada manfaatnya, karena penambahan mineral di tanah gambut yang miskin akan mineral itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisika. Nah, sehingga banyak hal yang bisa bermanfaat di sana. Artinya bisa akhirnya menambah kesuburan tanah gambut, karena pada saat pemberian pupuk tidak mudah tererosi atau terlindih. Nah, jadi memang pemilihan lumpur laut, alokasi lumpur laut untuk dijadikan bahan pembenah tanah atau amelioran itu tidak di pesisir pantai, tidak persis di pesisir pantai, karena di situ ada ekosistem biota laut yang mungkin akan rusak kalau kita ambil. Nah, sehingga kita akan mengambil di lokasi itu. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari Adi Gunawan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Gunawan. Saya ingin bertanya kepada Bu Denah Suswati. Dalam pengelolaan gambut yang baik, apakah pembukaan lahan gambut yang lebih dari 1 meter diperbolehkan untuk areal perkebunan kelapa sawit? Dan bagaimana cara pengelolaan tanaman sawit di lahan gambut yang selalu memperhatikan kelestarian ekosistemnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya penanaman tanaman perkebunan di lahan sawit itu lebih karena keterpaksaan, bukan pilihan yang baik sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa dilakukan di sana karena kebutuhan ekonomi dan lain-lainnya, nah itu memang harus kita jaga juga kelestariannya. Misalnya kita selalu menjaga muka air tanah itu tidak lebih dari 40 cm sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, kemudian kita juga pada lahan gambut yang sangat fragil ini, kerusakan itu mungkin terjadi dengan kita membuka, sehingga memang harus kita pertimbangkan kelestariannya. Jadi memang menurut pemerintah itu maksimal 3 meter untuk ketebalan 3 meter. Tetapi mungkin kita bisa mengurangi kerusakan dengan pemanfaatan gambut yang lebih dangkal untuk dimanfaatkan sebagai tanaman perkebunan. Dan yang paling penting adalah tata air di daerah itu sendiri, jangan sampai terlalu dalam karena menyebabkan tanah lapisan atas gambut menjadi kering dan itu akan menjadi bahan kebakaran bagaimana. Nanti juga bisa kena kelapa sawitnya ya. Ya, apa? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus pertanyaan mahasiswa. Bagusnya pertanyaan mahasiswa, cuma sayangnya nggak sempat on air. Aduh, ini dipuji sama Prof Denah, pertanyaannya bagus. Jadi jangan malu-malu kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, itu sampaikan aja. Paling tidak ada yang berpendapat bahwa bertanya itu dari separuh dari ngerti. Iya. Kalau betul ya Prof ya. Jadi kalau dia udah bisa bertanya, harusnya dia pasti udah ada masuk sebagian, lalu timbul rasa keinginan tahuan seperti itu. Mungkin terima kasih banyak nih Prof ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan silahkan nanti ini bahan jawaban ini untuk dijadikan resume tugas rutin kita mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak menjelang jam pulang ini, selesai hari pertama PKKMB. Saya masih berkesempatan untuk mencuri waktu Ibu Dekan ini, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Denah Suswati MP, terkait melanjutkan tanya jawab yang kemarin tidak sempat on air karena mungkin narasumbernya 2 dan waktunya sangat mepet. Ada 3 pertanyaan yang masuk dan mari kita dengarkan penjelasan Ibu Profesor Denah terkait dari pertanyaan adik-adik mahasiswa ini ya, satu persatu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Saya mulai dari yang pertama. Gloria Christine. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Gloria Christine, mahasiswa ilmu tanah Fakultas Untan. Saya ingin bertanya ke Prof Denah
tadi Ibu ada menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengolah lahan gambut itu dibuat sekat kanal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengolah sekat kanal yang efektif untuk menjaga muka air gambut? Terima kasih. Mungkin akan tergantung dari musim atau keadaan muka air tanah. Jadi kalau misalnya musim kemarau, keadaan muka air tanah kan dalam, itu sekatnya ditutup. Tapi kalau pada musim hujan, muka air tanah itu dangkal, dibuka supaya gambut juga tidak tergenang, sehingga tanaman yang ada di lahan gambut tersebut menjadi akarnya tidak membusuk. Terima kasih Bu. Pertanyaan nomor 2, Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dena, perkenalkan, nama saya Yusuf Iza Mahendra. Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai lumpur laut yang digunakan sebagai amelioran pada lahan gambut. Kita berbicara soal perlindungan dan perbaikan pada lahan gambut itu sendiri dengan mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan lahan sebagai lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Berdasarkan penelitian, amelioran yang dengan mineral yang ada pada lumpur laut mampu memperbaiki sifat fisik tanah gambut itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah di sisi lain kita memperbaiki lahan gambut yang lambat laun terdegradasi. Kita menggunakan lumpur laut yang notabene adalah bahan yang diambil dari daerah pesisir. Pengambilan ini otomatis akan dilakukan dengan jumlah yang besar. Apakah tidak akan merusak atau mencemari daerah pesisir tersebut? Sekian, terima kasih. Jadi mungkin jangan dibayangkan bahwa lumpur laut yang kita gunakan adalah lumpur laut yang persis di pesisir pantai, tapi adalah lumpur laut yang berada sekitar 100 meter dari pantai. Jadi justru itu akan membantu tidak terjadi pendangkalan, karena biasanya pantai itu kan tempat nelayan untuk menempatkan perahunya. Nah, atau kalau misalnya punya potensi yang lain, mungkin ada pendangkalan-pendangkalan di hulu sungai dan lain-lain, itu bisa kita manfaatkan. Yang penting sebenarnya kalau dari segi kesuburan mungkin bervariasi karena tergantung dari erosi daerah di atasnya. Nah, tetapi dari segi fisika itu pasti ada manfaatnya karena penambahan mineral di tanah gambut yang miskin akan mineral itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisika. Nah, sehingga banyak hal yang bisa bermanfaat di sana. Artinya bisa akhirnya menambah kesuburan tanah gambut karena pada saat pemberian pupuk tidak mudah tererosi atau terlindih. Nah, jadi memang pemilihan lumpur laut, alokasi lumpur laut untuk dijadikan bahan pembenah tanah atau amelioran itu tidak di pesisir pantai, tidak persis di pesisir pantai, karena di situ ada ekosistem biota laut yang mungkin akan rusak kalau kita ambil. Nah, sehingga kita akan mengambil di lokasi itu. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari Adi Gunawan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Gunawan. Saya ingin bertanya kepada Bu Dena Suswati. Dalam pengelolaan gambut yang baik, apakah pembukaan lahan gambut yang lebih dari 1 meter diperbolehkan untuk areal perkebunan kelapa sawit? Dan bagaimana cara pengelolaan tanaman sawit di lahan gambut yang selalu memperhatikan kelestarian ekosistemnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya penanaman tanaman perkebunan di lahan sawit itu lebih karena keterpaksaan, bukan pilihan yang baik sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa dilakukan di sana karena kebutuhan ekonomi dan lain-lainnya, nah itu memang harus kita jaga juga kelestariannya. Misalnya kita selalu menjaga muka air tanah itu tidak lebih dari 40 cm sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, kemudian kita juga pada lahan gambut yang sangat fragil ini, kerusakan itu mungkin terjadi dengan kita membuka, sehingga memang harus kita pertimbangkan kelestariannya. Jadi memang menurut pemerintah itu maksimal 3 meter untuk ketebalan 3 meter. Tetapi mungkin kita bisa mengurangi kerusakan dengan pemanfaatan gambut yang lebih dangkal untuk dimanfaatkan sebagai tanaman perkebunan. Dan yang paling penting adalah tata air di daerah itu sendiri, jangan sampai terlalu dalam karena menyebabkan tanah
lapisan atas gambut menjadi kering dan itu akan menjadi bahan kebakaran bagaimana. Nanti juga bisa kena kelapa sawitnya ya. Ya, apa? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus pertanyaan mahasiswa. Bagusnya pertanyaan mahasiswa, cuma sayangnya nggak sempat on air. Ah. Aduh, ini dipuji sama Prof Dena, pertanyaannya bagus. Jadi jangan malu-malu kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, itu sampaikan aja. Paling tidak ada yang berpendapat bahwa bertanya itu dari separuh dari ngerti. Iya. Kalau betul ya Prof ya. Jadi kalau dia udah bisa bertanya, harusnya dia pasti udah ada masuk sebagian, lalu timbul rasa keinginan tahuan seperti itu. Mungkin terima kasih banyak nih Ya, Prof ya. terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan silahkan nanti ini bahan jawaban ini untuk dijadikan resume tugas rutin kita mingguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.